Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Namun angka kematian dalam 6 hari terakhir selalu berada di atas 1.000 orang. Kemarin Indonesia bahkan kembali menyentuh angka kematian tertinggi sepanjang sejarah pandemi. Hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. 66 hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 80.598 sekarang kita update terlebih dahulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Di tanah air kini mencapai 3.082.410 kasus. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.942 kasus baru di Indonesia. Pemberlakuan PPKM darurat Jawa dan Bali selama 2 pekan tidak serta-merta menurunkan angka penularan kasus COVID-19 secara signifikan. Ini bicara kesehatan dengan kantor dan juga psikolog. Kalau ini bicara sosialisasi industri migas, khususnya Impact Masela dengan para pemuda yang ada di Maluku. Ini bicara terkait dengan seminar penegakan hukum dan HAM bersama Universitas Islam Indonesia. Nama Safei Sapri, kebetulan punya pekerjaan dan kesibukan bekerja di SKK Migas, khususnya di industri hulu migas. Dan tugasnya selaku senior manager di bidang hubungan kelembagaan yang bermitra dengan para stakeholder, baik yang ada di daerah maupun yang di pusat. Dan menjaga agar bagaimana kegiatan operasi kami di industri hulu migas dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah selama hampir 2 tahun ini kami di industri hulu migas dengan adanya proses kejadian pandemi COVID-19 ini, kami bekerja secara WFH, kerja dari rumah. Jadi kami fokus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dari rumah, dan alhamdulillah dengan adanya kerja di rumah kita bisa kumpul dengan keluarga yang selama ini saya hampir 15 tahun bekerja mondar-mandir berputar-putar di wilayah operasi migas. Sekarang kami diingatkan untuk kembali kerja di rumah. Selain karena bekerja sehari-hari di rumah melalui WFH, saya bekerja juga mengikuti juga pendidikan, mengambil S2 Magister Hukum di Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang mana tujuannya alhamdulillah untuk menambah ilmu, menambah teman, dan juga menambah wawasan-wawasan yang kita tahu semakin hari semakin ke depan kita membutuhkan tambahan-tambahan ilmu dan juga membutuhkan dukungan dari semua pihak. Kalau pertanyaannya kenapa memilih UMT, yang pertama saya tinggal di kota Tangerang, itu yang pertama. Yang kedua, UMT itu dekat dengan tempat tinggal saya. Yang ketiga, di Tangerang saya kira UMT adalah salah satu kampus yang cukup besar, dengan jumlah mahasiswa yang juga sangat besar sekali. Dan saya juga banyak sahabat-sahabat saya juga di UMT. Dan sebelumnya juga saya belajar di Muhammadiyah Jakarta. Sekarang baru selesai dari semester 1. Kalau untuk membagi waktu, saya jujur karena Senin sampai Jumat dan kadang Sabtu dan Minggu juga masih ada pekerjaan. Kalau setiap hari dari jam 7 sampai jam 16 atau jam 17, masih fokus dengan kegiatan kantor, dengan Zoom, tetapi saya juga sambil dengan membantu anak saya sekolah, memberikan pelajaran dan membimbing anak saya yang tertua yang juga ngambil kuliah Fakultas Hukum di Universitas Al-Azhar. Jadi yang satu lagi putri saya sedang di pondok pesantren, jadi saya membagi kewajiban saya mendidik anak-anak yang sekarang anak-anak memang sekolah lewat dari rumah. Nah, untuk hari Sabtu, karena sekarang saya mengikuti kuliah magister, maka
Alhamdulillah saya hari Sabtu punya kesibukan kembali mengikuti perkuliahan lewat Zoom. Dalam menghadapi pandemi, kesulitan saya sebenarnya karena saya terbiasa bekerja di kantor, terbiasa saya tugas keluar kota dan juga berinteraksi dengan banyak pihak, banyak instansi dan banyak orang. Ini menjadi persoalan buat saya ketika saya di rumah. Jadi kalau dulu saya lebih banyak berinteraksi di luar, sekarang dengan adanya pandemi COVID-19, saya lebih banyak berinteraksi dengan keluarga. Dan saya tanpa disadari mulai mengenal bagaimana kehidupan di keluarga saya, baik itu anak-anak saya yang sedang menjalani sekolah maupun sedang menjalani kuliah. Tip dari saya, kebetulan saya juga tim gugus tugas COVID di industri hulu migas. Yang pertama, kita harus menjalani prokes. Jadi kita harus sering menggunakan masker, harus kalau kita keluar atau bertemu dengan orang-orang dan juga harus jaga jarak. Kita juga harus menggunakan sanitizer atau sering-sering cuci tangan, dan juga kita jangan terlalu banyak berkumpul dengan orang, mengurangi interaksi dengan banyak keluar rumah, sehingga kita berharap kita bisa menjaga prokes tersebut. Dan yang lainnya adalah makan yang cukup dan sehat, tidur yang cukup, dan diusahakan kita selalu berbahagia, apalagi kita diberi Tuhan kesempatan berkumpul dengan istri dan anak di rumah. Yang pertama, dengan adanya ulang tahun UMT yang ke-12, selamat ulang tahun UMT. Semoga semakin berkibar, khususnya di lembaga pendidikan Muhammadiyah maupun di lembaga pendidikan secara umum, lebih memajukan kota Tangerang dan juga negara Republik Indonesia. Dan harapannya ke depan UMT akan menjadi lebih baik lagi, menjadi garda terdepan di lembaga pendidikan, dan semakin meningkatkan kualitas, serta sudah ada magister dan selanjutnya moga-moga UMT bisa membangun program doktoralnya. Selamat buat UMT, ulang tahun yang ke-12. Sukses selalu.